Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hidup kita tidak berhenti di dunia ini. Kurang lebih inti dari perayaan hari ini, yaitu untuk semua orang kudus. Iman kita mengajarkan bahwa tanah air kita yang sejati ialah hidup abadi bersama dengan para kudus di surga. Perayaan ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari peziarahan kita di atas bumi ini ialah persatuan dengan para kudus yang sudah berbahagia di dalam rumah Bapa. Kita memandang contoh-contoh dari para kudus yang telah berjuang di dunia ini dan mereka telah menang. Untuk tujuan itulah mari kita mohon supaya kita juga diperkenankan oleh Allah. Namun sebelumnya kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita sebelum melanjutkan perayaan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu,
144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dia
Firman dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Pembacaan surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekalian peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jujur harus saya katakan bahwa memberikan renungan homili untuk perayaan hari ini dan juga besok itu tidaklah mudah. Yaitu hari ini kita merayakan untuk semua orang kudus dan besok untuk semua arwah. Karena dua pesta ini tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Pertanyaan umum yang masuk akal bukan hanya kita, yaitu setelah kematian, kira-kira apa yang terjadi di sana? Itu pertanyaan mendasar dari setiap orang. Bukan hanya kita orang Kristiani, tapi semua orang beragama, bahkan yang tidak beragama pun bertanya, kira-kira apa yang terjadi setelah kehidupan ini? Dan homili yang ideal tentu saja berangkat dari pengalaman rohani pribadi dari si pengkhotbah. Tapi masalahnya, saya pribadi kurang-kurangnya, saya belum pernah ada di sana. Saya belum pernah ada di tempat orang-orang suci yang sudah berbahagia bersama Bapa. Dan juga saya tidak bisa cerita secara pribadi, pengalaman pribadi mengenai kematian. Karena dua peristiwa hidup itu yang merupakan misteri, peristiwa kelahiran, peristiwa kematian. Orang tidak pernah bisa cerita dari pengalamannya pribadi. Ini satu misteri karena itu. Nah, supaya misteri itu tidak tetap hanya misteri, kita perlu masuk ke sana. Perlu kita berkontak dengan Tuhan lewat doa, lewat kehidupan iman, dan sebagainya. Di samping itu juga bacaan-bacaan pada hari ini setiap tahun itu sama. Sehingga untuk pengkhotbah, untuk imam tidak begitu gampang juga. Mosok tiap tahun gitu-gitu saja. Kan orang perlu berkembang secara rohani. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari dan para suster, sulit bukan berarti tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Dan khotbah di bukit dari Yesus menurut versi Matius ini cukup banyak. Ada 8 dan tidak mungkin juga memberikan refleksi di dalam waktu yang singkat mengenai 8 khotbah bahagia di bukit ini. Karena itulah saya mencoba mengajak Bapak Ibu mengambil salah satu saja, yaitu pada ayat 8 dari kitab suci yang menggambarkan berbahagialah orang, kalau terjemahan di dalam buku liturgi ini, yaitu yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Namun terjemahan dari Alkitab yang lain menggambarkan berbahagialah orang yang murni hatinya. Nah, di dalam bahasa kitab suci, kata murni ini tidak pernah lepas dari hati. Dan ini juga berkaitan dengan orang berbahagia. Karena berbahagia bukan karena orang mengerti terutama, pasti akan masuk ke dalam perasaan, di dalam hati. Maka kalau orang mengatakan, wah hatiku pusing, itu keliru. Orang bilang, kepalaku pusing karena berpikir, lah itu baru benar. Kalau hati itu ya orang sakit hati, sedih, gembira, ya, iri, jengkel, dan sebagainya berkaitan dengan hati. Dan di dalam bahasa biblis, hati juga menjadi pusat seluruh kehidupan manusia. Bahkan Santo Agustinus mengatakan, hati manusia akan tetap gelisah sebelum beristirahat di dalam Allah. Itu pada buku Agustinus
di dalam pengakuan-pengakuan itu dia cerita. Dia sudah merantau ke sana kemari dari Aljazair, kemudian nyebrang ke Eropa, di Roma tidak menemukan guru yang sepadan. Dan akhirnya dia sampai Milano bertemu dengan Santo Ambrosius. Dan di sanalah ia merasa diteguhkan setelah ia membaca kitab suci supaya ia bangun, hari mulai terang, jangan ada dalam situasi gelap dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab suci ada banyak ungkapan yang menggambarkan hati. Kita ingat waktu Israel meminta seorang raja, lalu Tuhan telah mengingatkan kepada Samuel pada waktu itu, ingatkan orang Israel, kalau orang memiliki raja, nanti anak-anak gadisnya akan diambil, anak-anak mudanya akan diambil, dijadikan tentara dan sebagainya. Namun Israel tidak mendengarkan. Mendengarkan bukan soal telinga, tetapi juga kegiatan hati, hatinya berontak. Lalu Samuel mengikuti apa yang Tuhan mau, dia pergi ke satu keluarga, melihat anak-anak dari keluarga itu, ada yang penampilannya bagus, Tuhan berbisik kepada Samuel, jangan melihat penampilannya, Tuhan melihat hati. Lalu dia tidak jadi mengurapi salah satu dari anak yang ia pandang penampilan fisiknya bagus, gagah dan sebagainya. Ternyata itu tidak dipilih Tuhan. Tuhan memilih hati orang. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian pengertian ini berkembang di dalam bahasa Yunani, pengertian mengenai suci, mengenai murni, dipakai kata kataros, muncul katarsis di situ, dan itu juga berarti bersih dalam arti bebas. Hati orang yang bebas, seperti dikatakan oleh penginjil Yohanes, cintailah kebenaran, karena kebenaran akan membebaskan kamu. Dan kebenaran berarti tidak ada yang disembunyikan, semuanya gamblang, semuanya jelas. Dan itu berarti juga berkaitan dengan hati yang suci. Bahkan di tempat lain Yesus mengatakan, yang masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh manusia, itu tidak menajiskan. Itu yang keluar dari hati itulah yang tampak. Apakah itu murni, apakah itu suci. Karena dari hati yang suci, hati yang murni, akan muncul solidaritas, akan muncul damai, akan muncul perhatian orang kepada orang lain dan sebagainya. Serta dari hati yang bersih akan membuat hidup bersama itu menjadi nyaman, menjadi orang kerasan, merasa at home, dan juga alam serta ciptaan-ciptaan lain juga akan merasakan itu. Kalau Bapak Ibu ingin menguji, mengecek apakah hati Bapak Ibu murni ya, kalau seluruh keluarga itu hatinya murni, tanaman yang ada di sekitar rumah itu pun akan bertumbuh subur. Bahkan binatang-binatang di sekitarnya akan merasa damai. Karena itu gema dari hati yang bersih, hati yang murni. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu belajar dari para kudus. Mereka telah berjuang selama hidupnya dan mereka telah menang. Mereka bukan berarti tanpa usaha. Karena Tuhan memanggil kita pasti juga dengan memberikan tugas, memberikan misi. Santo Paulus mengajak kita di dalam suratnya kepada umat di Roma, supaya dalam peziarah ini kita juga belajar membeda-bedakan roh mana yang membimbing kehidupan kita. Roh Kudus tentu saja yang sangat dianjurkan, karena penghormatan tertinggi pada Roh Kudus bukan bergantung pada berapa banyak lagu-lagu Roh Kudus yang bisa kita nyanyikan, berapa banyak gerakan kita waktu kita menyanyikan lagu-lagu Roh Kudus, tetapi apakah kita mengikuti bimbingannya? Itu penghormatan yang paling tinggi dari setiap ciptaan, dari setiap manusia. Kalau orang betul-betul menghormati Roh Kudus, berarti mengikuti bimbingannya dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena melihat Tuhan. Kita tadi mendengarkan Mazmur 24 itu bagus sekali. Pertanyaan pemazmur yang bertanya, Tuhan, siapakah boleh mendaki gunung-Mu yang kudus? Orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, dialah yang pantas untuk naik ke gunung yang kudus, ke gunung Tuhan. Sehingga Mazmur tanggapan pada hari ini betul-betul sangat mendalam
dan juga mengajak kita untuk berefleksi bagaimana peziaranku di dunia ini, apakah aku semakin menjadikan hatiku murni, suci dan sebagainya. Santo Agustinus juga pernah mengajarkan pada kita semua kegiatan, semua aktivitas, ilmu apapun yang kita pelajari mestinya membawa kita semakin mengenal Allah. Bapak Ibu yang hidup di dalam lingkungan budaya Jawa juga ingat, kita tahu namanya tumpeng ya. Tumpeng itu kan dari kata metune lempeng. Ya, maka tidak ada tumpeng yang siksak kan tidak ada kan. Jadi metunya lempeng. Lalu di sekitar tumpeng itu kalau orang lomba tumpeng, semakin banyak macam sayur, macam lauk itu yang harus menang. Ya. Kalau lauknya sejenis 1, 2 itu kurang. Karena memang itu seperti gunung ya. Jadi itu semuanya metunya lempeng, mengerucut kemana? Jadi semua kegiatan manusia apapun latar belakangnya itu juga harus membawa orang semakin mengenal Tuhan Allah sendiri. Maka pertanyaan yang selanjutnya pada bagian akhir renungan saya ini ialah bagaimana kita bisa mencapai kekudusan yang adalah panggilan semua orang. Paus Fransiskus mengajak kita ini dipanggil untuk menjadi kudus dan itu bukan barang yang mewah. Kita bisa melakukannya asalkan kita hidup sesuai dengan iman kita, segala perjuangan kita, segala aktivitas kita mengarah kepada kebaikan. Dan kita bersyukur pada tahun ini adalah tahun jubileum pengharapan, yaitu bahwa pengharapan itu mengarah kepada hal-hal yang jauh lebih baik dari hari ke hari dan sebagainya. Tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada lebih banyak orang kudus yang tidak dikanonisasi oleh gereja daripada yang dikanonisasi. Artinya yang ada dalam daftar Santo Santa tiap hari atau tiap bulan itu jauh lebih banyak. Karena ya untuk menjadi kudus dalam arti santo, beata itu juga perlu begini ya. Karena prosesnya panjang ya, prosesnya panjang. Karena itu mungkin Indonesia belum punya orang kudus yang dikanonisasi. Karena mungkin ya gereja Indonesia kurang berjuang ya, para uskup kurang berjuang. Karena itu juga perlu mukjizat dari orang meninggal itu dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu mari kita dengan pertolongan para kudus di surga, kita mohon juga karena mereka telah berjuang dan menang dan menjadi kudus bahagia di surga. Semoga mereka juga menolong kita untuk menjadi suci dalam hidup kita. Serta Bunda Maria akan mendoakan kita juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita berbaru iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Kawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kekudusan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gerejamu di dunia. Bapa suci, para uskup dan para imam, penuhilah mereka dengan roh putramu, sehingga mereka mampu mengembalakan umat dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat beriman, ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan di antara umatmu.
sehingga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, kuduskanlah dan tuntunlah masyarakat kami, agar senantiasa teguh berjuang mencapai kekudusan dengan berbagi hidup satu sama lain sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar, ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Ajarilah kami untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Teguhkanlah kami agar semakin percaya pada kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, ya Bapa, tuntunlah kami semua umat paroki Gembala Baik Batu, agar semakin bersyukur juga setia atas janji Tuhan Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku dan aktivitas kami di dunia ini. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa bersama saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu, bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para peziarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira, sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja
yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami sesuara mengagungkan dan memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dengan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Henrikus Widiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya dari lingkungan keluarga kita masing-masing. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Dan mari meneguhkan pujian syukur kita dengan doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya.
Antifon komuni. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, segala usaha, rencana-rencana kita dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita kembali sambil mewartakan kebaikan dan belas kasih Allah.